Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Rati Permatasari Hardani. saya Syarifatunisa Finas. Saya Kasni Leili. Saya Oriza Satifah. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Di sini kami nanti akan membuat video praktik coaching yang mana itu adalah tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Baiklah, untuk sesi pertama ini saya akan berperan sebagai coach, lalu rekan saya sebagai Observer dan saya sebagai coaching. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ica. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu Ica sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Nah, dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan begitu, Bu, atau diceritakan? Iya Bu, betul. Ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, Ibu, sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya, Bu. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit saja gitu. Mari kita ngobrol-ngobrol ya, Bu. Nah, jadi apa yang mau Ibu sampaikan, Bu? Jadi begini Bu, ini terkait dengan penyampaian materi di sekolah kita. Itu kan saya lihat masih banyak yang menggunakan metode konvensional atau ceramah saja gitu Bu. Itu Bu. Oke. Kalau saya garis bawahi itu berarti permasalahan dari Ibu ini pembelajaran dari rekan-rekan guru gitu ya, Bu. Tentang konvensional saja, artinya itu kurang bervariatif ya, Bu. Nah, ya begitu kan, Bu? Ya betul sekali Bu. Jadi kurang bervariatif medianya atau modelnya gitu Bu. Jadi alangkah baiknya kita nanti rekan-rekan guru ini bisa menggunakan metode yang lain dalam menyampaikan materi pembelajaran. Oke, begitu ya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, Bu, apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu? Yang saya ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini yaitu adalah adanya perubahan gitu Bu, adanya perubahan khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke. Jadi yang Ibu harapkan yaitu perubahan ya, Bu. Iya Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan gitu, Bu? Perubahan yang saya ingin lihat yaitu penyampaian materi pembelajaran itu dengan menggunakan metode yang bervariatif ya, seperti yang kita lihat sekarang ini kan banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran ya Bu ya. Bisa dengan menggunakan quizzes atau dengan membuat materi pembelajaran menggunakan Canva atau mungkin PowerPoint gitu Bu. Oke. Jadi itu, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan model media, metode yang bervariasi gitu ya, Bu ya. Bisa dikatakan dengan kondisi yang ideal. Nah, dan ideal itu berada di level 10 ya, Bu. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ini sekarang berada di level berapa kira-kira, Bu? Kalau untuk levelnya mungkin masih berada di level 5 Bu. Karena di sekolah saya ini kan masih banyak guru-guru senior gitu Bu. Jadi penyampaian materinya masih banyak menggunakan metode ceramah atau konvensional. Oke, di level 5 ya, Bu. Iya, Bu. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih, Bu, bisa ditingkatkan gitu agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Kalau untuk meningkatkannya yaitu mungkin bisa naik ke level 7 lah Bu. Karena kalau untuk kita naik ke level 10 kan agak sulit ya Bu ya. Iya, Karena betul mengingat sekali. di guru-guru di sekolah kita gitu kan Bu. Jadi semoga aja nanti maunya saya itu meningkat ke level 7 gitu Bu. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Nah, kira-kira usaha apa nih, Bu, yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Kalau usaha sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring seperti pendampingan individu atau secara face to face dan bergantian gitu Bu. Oke, nah untuk mentoring nanti nih ya, Bu, Ibu akan merencanakan mentoring dan pendampingan gitu, ada 2. Kira-kira selain itu ada tidak, Bu, strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu merasa nyaman gitu, Bu, dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga akan mencoba dengan konsultasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan sejawat,
semacam melakukan kegiatan pelatihan atau workshop gitu Bu. Jadi tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas atau di sekolah. Oke, berarti Ibu nih sudah merencanakan tadi mentoring, penampingan individu, pelatihan workshop ya Bu? Iya, Bu. Nah, dari ketiga ini Bu, kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat direalisasikan itu yang bagian mana Bu dari ketiga tersebut? Kalau saya rasa ya Bu ya, dari ketiga ini sepertinya yang mentoring ya Bu, karena untuk melakukan kegiatan workshop atau pelatihan kan itu kita butuh biaya, butuh waktu yang tidak sebentar, terus kita juga perlu mendatangkan narasumber yang berkompeten gitu Bu. Jadi saat ini yang lebih nyamannya sih dilakukan oleh guru yaitu mentoring. Oke, mentoring ya Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu ini memerlukan support atau bantuan siapakah dan gimana Bu? Kalau untuk support atau bantuan ada sih Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan saya yang ada di sekolah yang memang dia ahli dalam bidang IT gitu Bu. Jadi saya bisa meminta bantuan kepada dia untuk menggunakan memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan yang bervariatif gitu Bu. Oke. Ya, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini secara berkolaborasi gitu ya Bu ya, dengan rekan kerja. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring ini Bu? Untuk realisasinya insya Allah secepatnya ya Bu ya. Mungkin minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Saya juga akan mencoba berkoordinasi atau berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Ibu, senang sekali ya Bu ya. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini Bu, apa sih yang Ibu dapatkan Bu? Dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya, gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah, kepala sekolah yang memang memiliki keahlian dan dalam bidang memanfaatkan metode pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu. Nah, baiklah, ini adalah video sesi kedua di mana saya sebagai coaching Dan saya sebagai observer. dan saya sebagai coach. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ilel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rati. Halo Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Ibu, kabar saya sekarang alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya sendiri alhamdulillah sehat juga Bu. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Habis itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, jangan lupa ya Bu ya, dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Oh ya, oke. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Setelah itu mendengarkan aktif, setelah itu melakukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Jadi yang akan dikembangkan yaitu tentang kesadaran penuh ya Bu ya, kesadaran penuh. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya menginginkan coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya itu atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapinya itu gitu. Oke, baiklah. Berarti demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini.
silakan ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Bu. Oke. Ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam Ibu Rati. Oke, tadi ibu sudah melakukan coaching ya dengan ibu siapa? Dengan Ibu Ica Ibu Rati. Dengan ibu Ica. Nah, sebelum penutupan ya bu ya, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ibu inginkan? Nah, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita Ibu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Oke bu, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching tadi ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Begitupun dengan alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee ya bu ya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan lebih memahami lagi alur cerita ini sehingga nanti melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini saya Rati Permatasari Dani sebagai coach. Saya Oriza Sativa sebagai observer. Saya Kasih Lili sebagai coachee. Selamat Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Halo Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah juga jangan lupa dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching ini Bu? Oke Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu present atau kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, untuk yang kedua, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, kalau yang indikator yang ingin saya inginkan terhadap coachee yaitu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Ibu, demikianlah pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee-nya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rati. Nah, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sekarang Bu Rati. Bu Rati sendiri bagaimana kabarnya? Ya syukurlah ya Bu ya. Kalau saya sendiri juga alhamdulillah baik, sehat. Nah, dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan kepada saya? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, sepertinya kita tidak mempunyai atau memiliki banyak waktu ya Bu ya, tapi cukuplah untuk 15-20 menit kita ngobrol-ngobrol atau sharing tentang apa yang ingin Ibu sampaikan. Nah, sekarang apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya?
Jadi begini Bu, ini terkait teman saya atau rekan saya di sekolah ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak mau ada perubahan gitu. Dari selalu menggunakan metode konvensional gitu ya Bu ya. Dimana ceramah lagi. Ya, padahal kita sudah mengetahui perkembangan zaman semakin pesat Ibu, teknologi semakin canggih. Tapi guru di sekolah saya itu tidak adanya mau perubahan gitu Bu. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif gitu Bu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif. Begitu ya, Bu? Iya betul Bu, jadi kurang bervariatif media dan model pembelajarannya masih model yang lama saja gitu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi gitu Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan? Saya ingin perubahan misalnya dalam hal metode pembelajarannya itu Ibu bervariasi gitu Bu. Misalnya menggunakan quizzes atau bisa menggunakan PowerPoint atau bisa juga menggunakan Canva gitu Ibu ya. Agar pembelajaran kita ini lebih bervariatif itu, tidak menggunakan mengandalkan metode ceramah atau konvensional gitu Ibu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan yang bervariasi ya Bu ya, metode, model ataupun media, bisa dikatakan dengan kondisi yang ideal. Jadi sekarang kalau misalnya di rating itu ada di level berapa Ibu? Kira-kira di sekolah Ibu sekarang? Seperti saya lihat ya Bu ya, yang masih saya lihat itu berada di level 5 gitu Bu. Karena di sekolah saya itu banyak yang senior gitu Bu. Sehingga dia belum menguasai IT, bukan untuk ke level yang lebih tinggi mungkin agak sulit gitu Bu. Oke, berarti di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif seperti yang Ibu inginkan di sekolahnya? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 Ibu ya. Kalau di ke level yang lebih tinggi itu mungkin agak sulit mengingat di sekolah saya itu banyak yang guru-guru yang senior gitu Bu. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu. Iya benar Bu. Kira-kira usaha apa? Usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan apalagi dalam penyampaian pembelajaran? Sebenarnya saya sudah masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana yang atau tindakan yang saya buat, tapi mungkin semacam mentoring itu Ibu ya, seperti pendampingan individu antar saya dengan rekan saya atau face to face gitu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Ibu lakukan atau diterapkan di sekolah dan teman-temannya nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba untuk konsultasi dengan kepala sekolah ya Bu ya, dengan mengadakan pelatihan kegiatan workshop gitu Bu ya. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi menggunakan media pembelajaran yang bervariatif gitu Bu. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan mentoring, pendampingan individu, dan pelatihan workshop ya. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya mentoring ya Bu, karena untuk pelatihan workshop tuh perlu persiapan yang lebih matang, perlunya waktu dan tidak sebentar, kemudian biaya yang cukup banyak, narasumbernya itu harus berkompeten ya Bu ya. Jadi ini sangat lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring Bu. Oke, berarti mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan siapa saja? Ada sih Bu, mungkin saya minta bantuan dari rekan yang ahli dengan bidang IT gitu Bu, menggunakan pembelajaran itu lebih variatif. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini secara berkolaborasi ya, dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan Insya Allah saya akan melakukan. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring ini. Oke, berarti Ibu akan melakukannya minggu depan ya Insya Allah.
senang sekali ya Bu ya. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu dengan rekan sejawat di sekolah, memang memiliki kehadiran yang di bidang manfaatan IT gitu Bu. Alhamdulillah ya Ibu sudah ada gambaran berarti ya untuk menciptakan bagaimana adanya gambaran perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, oke, saya tunggu ya nanti kabar dari Ibu setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar juga ingin mendengarkan cerita Ibu selanjutnya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring, kolaborasi bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semuanya. Iya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa nantinya yang saya lakukan ini bisa bermanfaat menjadi perubahan di sekolah saya gitu ya Bu ya. Ya sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi nih lain waktu atau lain kesempatan. Oke, begitu saja ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Rati. Waalaikumsalam Ibu. Wah, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan baik, dengan lancar juga. Alhamdulillah. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Ya, Bu. Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, di coaching saya kali ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta dan menanyakan tujuan serta identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke Ibu, jadi menurut saya sebagai observer nih Bu, dalam proses coaching tadi yang Ibu sudah lakukan, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada coachee, sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Pertanyaan yang terakhir Ibu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Oke, baik Ibu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan lebih memahami lagi alur Tirta sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya. Baik Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.